Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Narti. Hidupnya adalah cerita tentang perjuangan dan ketabahan, yang terbungkus dalam kemiskinan yang tak pernah memberinya jeda. Narti dilahirkan dari keluarga yang miskin, dan sejak kecil ia telah terbiasa dengan kekurangan. Ayahnya pergi meninggalkan keluarga saat ia masih bayi, sementara ibunya, seorang wanita lemah yang sering sakit-sakitan, berjuang sendirian untuk menghidupi mereka berdua. Narti tidak memiliki rupa yang dianggap menarik oleh orang-orang di desanya. Kulitnya legam akibat kerja keras di bawah terik matahari, rambutnya kasar karena jarang dirawat, dan tubuhnya yang kurus membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Tatapan orang-orang selalu menghakimi dirinya, seolah ia adalah beban bagi desa. Lihatlah Narti si buruk rupa itu, kata seorang wanita tua di pasar suatu hari, diiringi tawa nyinyir beberapa ibu-ibu lain. Keluarganya sudah miskin, wajahnya juga tidak membantu. Tidak ada lelaki yang akan mau dengannya, ditambah yang lain dengan nada mengejek. Kata-kata itu adalah bagian dari kesehariannya. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Anak-anak sebayanya menghindarinya, memilih untuk bermain dengan mereka yang dianggap lebih layak. Bahkan, orang dewasa pun kerap memandang rendah dirinya. Narti tumbuh dalam dunia yang tidak pernah memberinya rasa kasih sayang selain dari ibunya. Namun, hidup Narti semakin suram ketika ibunya, satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, meninggal dunia. Hari itu adalah hari paling gelap dalam hidupnya. Gubuk kecil mereka menjadi lebih sunyi, dan dunia terasa lebih dingin. Narti menangis selama berhari-hari di sudut gubuk yang reot itu. Ia memeluk selimut lusuh peninggalan ibunya, mencoba mencari kehangatan dari kenangan terakhir yang dimilikinya. Tapi kenyataan segera memanggilnya kembali. Ia harus bertahan hidup. Tidak ada belas kasihan dari warga desa setelah kematian ibunya. Mereka justru semakin sering mencemoohnya. Kasihan sekali anak itu. Tidak ada orang yang mau menolongnya, ya ujar seorang pria sambil menatap Narti yang memikul tumpukan kayu bakar di punggungnya. Kasihan? Aku rasa itu karena dia pembawa sial. Lihat saja, ibunya pun meninggal. Mungkin dia adalah kutukan bagi keluarganya, isahut seorang wanita yang berdiri di dekatnya. Narti mendengar semua kata-kata itu. Setiap ejekan dan fitnah adalah luka baru di hatinya yang sudah penuh goresan. Tapi ia tidak pernah membalas. Ia tahu, tidak ada gunanya melawan. Hidupnya hanyalah tentang bertahan. Setiap pagi, Narti akan pergi ke hutan dengan sabit dan tali rotan yang diikatkan di pinggangnya. Ia mengumpulkan ranting dan kayu bakar, memasukkannya ke dalam keranjang besar yang ia bawa di punggung. Kayu itu ia jual di pasar desa untuk membeli sedikit makanan. Terkadang, uang yang didapatnya bahkan tidak cukup untuk membeli nasi. Saat warga desa bersenang-senang di sore hari, anak-anak bermain di tepi sungai, para wanita berkumpul untuk bergosip, dan para pria duduk di warung kopi, Narti lebih sering berada di tengah hutan. Ia menyusuri jalanan yang dipenuhi ilalang dan duri, mencari kayu-kayu kering yang bisa dijual. Namun, hutan juga menjadi tempat pelariannya. Di sana, ia merasa bebas dari tatapan menghakimi warga desa. Suara burung yang berkicau, angin yang mengayunkan dedaunan, dan suara aliran sungai kecil menjadi teman-temannya. Hutan adalah tempat di mana ia merasa diterima, tanpa perlu berpura-pura atau menjelaskan dirinya. Meskipun begitu, setiap malam ketika ia kembali ke gubuk kecilnya, kesepian kembali menyergapnya. Tidak ada suara lain selain desah angin yang masuk melalui celah-celah dinding gubuknya. Ia menyalakan lampu minyak, duduk di sudut, dan memandang keluar jendela kecil yang berdebu. Di bawah sinar bulan, ia sering bertanya-tanya, ya apakah hidupku akan selalu seperti ini? Apakah aku tidak pantas bahagia? Hujan turun dengan derasnya, mengguyur hutan lebat hingga dedaunan bergetar dan tanah berubah menjadi lumpur licin. Narti, yang kala itu sedang memikul keranjang penuh kayu bakar, bergegas mencari tempat berteduh. Ia mengenakan kain lusuh yang sudah basah kuyup, tubuhnya menggigil kedinginan. Di antara rintik hujan yang semakin deras, ia melihat sebuah mulut gua yang tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Gua itu tampak asing baginya. Padahal, selama bertahun-tahun ia menjelajah hutan ini,
ia belum pernah melihat gua tersebut. Rasa penasaran bercampur rasa takut menyelimuti dirinya. Namun, desakan hujan membuatnya tak punya pilihan lain selain memasuki gua itu. Saat melangkah masuk, ia merasa hawa di dalam gua begitu hangat, seolah berbeda dari udara dingin di luar. Dinding-dinding gua dipenuhi lumut bercahaya samar, memberikan penerangan alami yang aneh namun menenangkan. Di dalam, suara gemericik air menambah kesan mistis tempat itu. Tapi apa yang benar-benar mengejutkan Narti adalah pemandangan seorang pemuda tampan yang duduk di atas batu besar di tengah gua. Pemuda itu tampak seperti tidak berasal dari dunia ini. Rambutnya hitam legam, kulitnya bersih, dan matanya memancarkan kehangatan yang tidak pernah Narti lihat sebelumnya. Ia mengenakan pakaian sederhana namun terlihat bersih dan rapi. Saat menyadari kehadiran Narti, pemuda itu menoleh dan tersenyum lembut. Senyum itu, entah mengapa, membuat hati Narti yang selama ini penuh luka menjadi sedikit lebih tenang. "Apa yang membawamu ke tempat ini?" tanya pemuda itu dengan suara yang dalam namun menenangkan. Narti tertegun. Ia tidak terbiasa berbicara dengan siapapun, apalagi dengan seseorang yang tampak begitu sopan dan ramah. Dengan gugup, ia menjawab, Aku hanya mencari perlindungan dari hujan, Tuan. Aku tidak tahu bahwa tempat ini ada." Pemuda itu mengangguk, seolah mengerti. "Kau boleh berteduh di sini. Tidak banyak yang menemukan gua ini." Narti merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia meletakkan keranjangnya di dekat pintu gua dan duduk bersila di lantai yang dingin. Ia memperhatikan pemuda itu dari sudut matanya. Tidak ada kesan ancaman atau niat jahat dari pria tersebut. Malah, keberadaannya memberi rasa aman yang belum pernah Narti rasakan sebelumnya. "Kau sering ke hutan?" tanya pemuda itu, memecah keheningan. Narti mengangguk perlahan. "Aku sering mencari kayu bakar dan daun-daunan di sini. Itu satu-satunya cara aku bisa bertahan hidup." Pemuda itu menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau tinggal sendirian?" Pertanyaan itu membuat Narti merasa dadanya sedikit sesak. Namun, ia mengangguk dan menjawab, "Iya, ibuku sudah meninggal. Aku tidak punya siapa-siapa." Pemuda itu tampak terdiam sejenak. Ia memandang Narti seolah sedang membaca seluruh kisah hidupnya melalui sorot matanya. "Kau terlihat seperti seseorang yang telah banyak melalui kesulitan," katanya akhirnya. Ucapan itu membuat Narti merasa aneh. Tidak ada yang pernah berbicara padanya dengan nada seperti itu sebelumnya, nada yang penuh penghargaan, bukan penghinaan. Ia hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus berkata apa. Pemuda itu lalu bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati dinding gua dan menyentuh lumut bercahaya yang tumbuh di sana. Gua ini memiliki sejarah yang panjang, katanya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Banyak yang datang ke sini dengan hati yang serakah, tetapi mereka tidak pernah keluar dengan selamat. Narti merasa bulu kuduknya meremang mendengar ucapan itu. "Kenapa?" tanyanya dengan suara lirih. "Karena tempat ini hanya menerima mereka yang berhati murni," jawab pemuda itu sambil berbalik menatap Narti. "Aku rasa itulah alasan kenapa kau bisa sampai di sini hari ini." Narti terdiam, tidak mengerti apa maksud pemuda itu. Ia hanya merasa ada sesuatu yang istimewa dari pria ini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian, hujan di luar mulai mereda. Narti merasa sudah saatnya ia pergi. Ia berdiri dan mengambil keranjangnya. "Terima kasih telah mengizinkan aku berteduh, Tuan. Aku harus pergi sekarang." Pemuda itu mengangguk. "Hati-hati di perjalanan," katanya. Lalu, dengan senyum yang sama, ia menambahkan, "Ya mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Narti tidak menjawab. Ia hanya membalas dengan senyum malu-malu sebelum melangkah keluar dari gua. Namun, selama perjalanan pulang, pikirannya terus dihantui oleh bayangan pemuda itu. Siapa dia? Mengapa ia berada di gua yang begitu misterius? Dan mengapa ia merasa bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya? Tanpa ia sadari, Narti membawa pulang sebuah perasaan baru. Perasaan bahwa mungkin,
di tengah kesengsaraan hidupnya, ada secercah harapan yang menanti di depan. Keesokan harinya, langit cerah, dan sinar matahari menembus sela-sela daun di hutan, menciptakan bayangan yang bergerak seirama dengan hembusan angin. Dengan langkah hati-hati, Narti membawa bungkusan berisi ubi rebus dan jagung, hasil panennya sendiri. Meskipun sederhana, ini adalah hal terbaik yang bisa ia berikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pemuda misterius itu. Hatinya berdebar, tidak tahu apakah ia akan disambut dengan kehangatan seperti kemarin. Setibanya di gua, ia menemukan pemuda itu masih di tempat yang sama, duduk di atas batu besar, dengan ekspresi tenang. Mata pemuda itu menyala saat melihat Narti datang. "Ah, kau kembali," kata pemuda itu dengan senyum lembut yang langsung membuat Narti merasa nyaman. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu kemarin," kata Narti, meletakkan bungkusan itu di atas batu kecil di dekat pemuda tersebut. "Ini untukmu." "Maaf, hanya ubi dan jagung, aku tidak punya apa-apa yang lebih baik." Pemuda itu memandangi bungkusan itu dengan penuh rasa terima kasih, lalu mengambilnya. Kebaikan hati tidak diukur dari kemewahan. "Terima kasih, Narti. Ini lebih dari cukup." Kata-kata itu membuat Narti tersipu. Tidak ada yang pernah memujinya seperti itu sebelumnya. Semua orang di desa hanya tahu mengejeknya, bahkan jika ia bekerja keras. Namun, pemuda ini berbeda. Saat ia hendak berpamitan, pemuda itu mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sekeping uang emas yang berkilauan di bawah sinar matahari yang masuk melalui celah gua. Ia menyodorkannya kepada Narti. "Ini untukmu," katanya. Mata Narti melebar. "Apa ini?" Tidak, aku tidak bisa menerimanya." "Terimalah," desak pemuda itu dengan lembut. "Aku tidak membutuhkan uang ini, tapi kau mungkin membutuhkannya. Gunakan untuk membeli sesuatu yang kau perlukan." Narti akhirnya menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah melihat uang sebesar ini sepanjang hidupnya. "Terima kasih, Tuan. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." "Datanglah lagi," jawab pemuda itu sambil tersenyum. "Temani aku di sini, itu sudah cukup." Sejak hari itu, kunjungan Narti ke gua menjadi kebiasaan. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan sederhana dari apa yang ia miliki, lalu membawanya ke gua untuk pemuda itu. Dan setiap kali, pemuda itu memberinya sekeping uang emas sebagai balasan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan percakapan. Pemuda itu selalu mendengarkan cerita-cerita sederhana dari kehidupan Narti di desa, tentang kesulitannya, tentang hinaan yang ia terima, dan tentang bagaimana ia bertahan meski dunia seolah menolaknya. Di sisi lain, pemuda itu juga mulai membuka diri. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari tempat yang jauh, sebuah dunia yang berbeda. "Aku hanya seorang pengembara," katanya suatu hari. "Tapi tempat ini, gua ini, memberikan ketenangan yang tidak bisa kudapatkan di tempat lain." Narti tidak pernah mempertanyakan lebih jauh. Meski ceritanya terdengar aneh, ia merasa tidak perlu tahu segalanya. Yang penting, pemuda ini memperlakukannya dengan hormat dan memberinya perhatian yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Kedekatan mereka mulai memicu rasa penasaran warga desa. Suatu hari, seorang wanita dari desa melihat Narti memasuki hutan dengan keranjang berisi makanan. Ia mengikuti Narti secara diam-diam dan melihat gadis itu masuk ke gua. Wanita itu menunggu di luar, mencoba mendengar apa yang terjadi. Ketika Narti keluar beberapa waktu kemudian, wanita itu memperhatikan ada sesuatu yang berkilauan di tangan Narti, sekeping uang emas. Berita itu segera menyebar di desa. Orang-orang mulai bergosip bahwa Narti menyimpan rahasia besar di hutan, mungkin sebuah harta karun, atau bahkan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam. "Narti itu aneh," kata salah satu warga desa. "Dari mana dia mendapatkan uang emas? Padahal dia hanya seorang gadis miskin yang tak pernah punya apa-apa. Jangan-jangan dia punya perjanjian dengan makhluk gaib," sambung yang lain. Tanpa sepengetahuan Narti, gosip itu semakin meluas. Banyak warga yang mulai mengintai,
mencoba mengikuti setiap langkahnya. Namun, Narti tetap tak menyadarinya. Baginya, gua itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa diterima, dan pemuda itu adalah satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar sosok yang layak dihina. Hingga suatu hari, ketika ia berjalan menuju gua seperti biasa, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Hatinya mulai gelisah, tapi ia mencoba mengabaikannya. Setibanya di gua, pemuda itu langsung menyadari perubahan di wajah Narti. "Ada apa?" ia tanyanya dengan nada khawatir. "Aku merasa ada yang mengikutiku," jawab Narti pelan. Pemuda itu terdiam sejenak, matanya memancarkan kecemasan. "Warga desa curiga, bukan?" Narti mengangguk. "Mungkin. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi aku takut mereka akan membuat masalah." Pemuda itu mendesah. "Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Namun, dalam hati, Narti tahu bahwa ini adalah awal dari konflik yang lebih besar. Keesokan harinya, Narti berjalan ke pasar dengan rasa lega di hati. Uang emas yang diberikan pemuda misterius itu telah ia gunakan untuk membeli beras, garam, dan kain sederhana untuk mengganti pakaian lusuhnya. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri, meskipun kecil. Namun, ia tidak menyadari bahwa kehadirannya di pasar akan menimbulkan badai baru. Saat ia sibuk memilih beras di lapak seorang pedagang tua, beberapa warga desa memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Mereka berbisik-bisik, suaranya cukup keras hingga Narti bisa mendengar sepintas. "Dari mana Narti punya uang untuk beli beras?" ibisik seorang wanita bertubuh gemuk. "Bukannya dia miskin? Jangan-jangan dia mencuri," sahut pria lain. "Atau mungkin dia memang benar punya perjanjian dengan makhluk halus di hutan." Hati Narti mulai gelisah. Namun, ia berusaha mengabaikan bisikan-bisikan itu. Setelah membayar pedagang dengan uang perak hasil kembalian dari sekeping emas yang sebelumnya ia tukarkan, ia melanjutkan langkahnya ke lapak lain. Tapi, setiap langkahnya diiringi oleh tatapan mencela. Saat Narti membeli kain di salah satu toko kecil, seorang wanita tua yang menjadi pemilik toko bertanya dengan nada menyindir, "Narti, dari mana kau punya uang untuk membeli kain ini? Bukankah biasanya kau hanya mengambil sisa-sisa kain perca dari kami?" Narti terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tidak menimbulkan lebih banyak pertanyaan. "Ini, hasil tabunganku, Bu. Aku sudah lama menabung." Wanita tua itu mendengus tak percaya. "Tabungan? Kau hampir tidak pernah punya uang untuk makan, bagaimana bisa menabung?" Kata-kata itu terdengar cukup keras hingga beberapa orang di sekitar toko mulai berkumpul. Bisikan berubah menjadi tudingan. "Dia pasti mencuri dari seseorang," teriak seorang pria parubaya. "Benar, siapa lagi yang mau memberi uang emas pada Narti?" tambah yang lain. Kerumunan semakin ramai, dan suara-suara itu mulai menusuk hati Narti. Ia mencoba menjelaskan, Aku tidak mencuri. Aku mendapatkannya dengan cara yang benar." Namun, warga tidak percaya. Mereka mulai mendekat, melingkari Narti seperti serigala yang mengepung mangsanya. "Kau pasti menyembunyikan sesuatu di rumahmu," teriak seorang wanita muda dengan penuh kebencian. "Jangan-jangan dia menyimpan harta curian." Wajah Narti memerah, bukan karena rasa malu, tetapi karena ketakutan. Ia tahu bahwa warga desa tidak akan mudah diyakinkan. Tatapan mata mereka penuh dengan kecurigaan dan iri hati. Ia hanya seorang gadis miskin yang tidak punya siapa-siapa untuk membelanya. Akhirnya, kepala desa datang setelah mendengar keributan itu. Pria tua berwajah keras itu menghampiri kerumunan dan bertanya dengan suara tegas, apa yang terjadi di sini?" Seorang pria dari kerumunan maju dan menunjuk ke arah Narti. "Dia membeli barang-barang dengan uang emas, Pak Kepala Desa. Tidak masuk akal seorang seperti dia memiliki uang sebanyak itu. Kami yakin dia mencuri." Kepala desa mengernyitkan dahi dan menatap Narti dengan tajam. "Apa yang kau katakan tentang ini, Narti?
Dari mana kau mendapatkan uang itu? Narti menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan diri. Aku mendapatkannya dari seseorang yang menolongku di hutan. Aku tidak mencuri, aku bersumpah. Kepala desa menggelengkan kepala. Seseorang yang menolongmu? Siapa orang itu? Kenapa dia memberimu uang emas? Cerita ini terdengar tidak masuk akal. Narti terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu jika ia menyebutkan pemuda misterius itu, cerita akan semakin rumit. Ia tidak ingin melibatkan pemuda itu dalam masalah ini. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, maka kami harus menyelidiki ini lebih jauh, ujar kepala desa. Besok pagi, kami akan datang ke rumahmu. Jika kau memang tidak bersalah, kau tidak perlu takut. Warga mulai bersorak, merasa puas dengan keputusan itu. Namun, bagi Narti, ancaman itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu warga tidak akan berhenti hanya dengan menyelidiki rumahnya. Mereka akan terus mencari cara untuk menjatuhkannya, apapun alasannya. Malam itu, di gubuknya yang sederhana, Narti duduk merenung di depan lentera kecil yang hampir kehabisan minyak. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Air matanya mengalir tanpa henti. Apa salahku? Bisiknya kepada dirinya sendiri. Kenapa mereka tidak bisa membiarkanku hidup dengan tenang? Ketukan pelan di pintu gubuknya membuat Narti terlonjak. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan menemukan pemuda misterius itu berdiri di sana. Wajahnya tenang namun penuh kecemasan. Aku mendengar apa yang terjadi, kata pemuda itu. Narti tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menceritakan semua yang terjadi di pasar, bagaimana warga menuduhnya mencuri, dan ancaman yang akan datang keesokan harinya. Pemuda itu mendengarkan dengan sabar, kemudian berkata, kau tidak perlu takut. Aku akan membantumu. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Hari-hari Narti dipenuhi dengan debaran hati yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, meskipun hidupnya di desa masih diliputi hinaan dan cemoohan. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah diduga, sebuah gua di tengah hutan. Di sanalah seorang pemuda misterius bernama Raka menunggunya, memberikan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Kedekatan mereka semakin intens. Narti mulai merasa bahwa Raka adalah segalanya baginya. Ia adalah tempat ia mencurahkan isi hati, seseorang yang mendengarkan keluhannya tanpa menghakimi, dan yang terpenting, seseorang yang mencintainya tanpa memandang rupa atau statusnya. Namun, hubungan ini tidak seperti hubungan biasa. Raka selalu memperingatkan Narti dengan nada serius setiap kali mereka berbicara. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang aku, kata Raka sambil menggenggam tangan Narti erat. Jika mereka tahu, semua ini akan berakhir. Mereka tidak akan mengerti, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Narti, yang belum pernah merasakan cinta sebelumnya, menurut tanpa banyak bertanya. Ia terlalu takut kehilangan Raka, satu-satunya orang yang membuatnya merasa berharga. Tenang saja, Raka, jawab Narti dengan suara lembut. Aku tidak akan pernah mengatakan apapun. Aku hanya ingin kita tetap seperti ini. Hanya kau dan aku. Meskipun Raka terlihat lega mendengar jawaban itu, ada sesuatu di matanya yang membuat Narti bertanya-tanya. Sorot matanya seperti menyimpan rahasia besar, sesuatu yang ia sembunyikan bahkan dari Narti. Setiap kali malam tiba, Narti merasa dunia miliknya hanya ada di gua itu. Mereka sering duduk berdampingan di bawah sinar rembulan yang mengintip dari celah-celah gua. Raka akan memeluknya erat, membuatnya merasa aman, seolah-olah semua masalah di dunia ini tidak ada. Namun, hubungan mereka tidak pernah sepenuhnya bebas dari rasa khawatir. Kenapa kau tidak pernah keluar dari gua ini, Raka? Tanya Narti suatu malam. Raka terdiam sejenak, matanya menatap ke arah langit-langit gua. Aku punya alasan, Narti. Alasan yang sulit untuk kau pahami. Tapi percayalah, aku ada di sini karena aku ingin bersamamu. Jawaban itu membuat Narti terdiam.
Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi ia tidak ingin membuat Raka merasa terganggu. Baginya, keberadaan Raka saja sudah cukup, hubungan mereka semakin dalam, tetapi juga semakin tertutup. Narti menjadi lebih berhati-hati setiap kali ia pergi ke hutan. Ia memastikan tidak ada yang mengikutinya atau memperhatikan keberadaannya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Narti mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia berbicara tentang masa depan, Raka selalu menghindar. Ia juga tidak pernah menyebut keluarganya, asal-usulnya, atau alasan mengapa ia tinggal di gua itu. "Apakah kau akan selalu bersamaku, Raka?" tanya Narti dengan nada penuh harap. Raka tersenyum kecil, tetapi senyuman itu terasa pahit. "Selama aku bisa, Narti. Aku akan selalu bersamamu." Jawaban itu membuat Narti merasa tidak nyaman, tetapi ia menepis perasaan itu jauh-jauh. Ia tidak ingin merusak apa yang mereka miliki. Namun, dunia di luar gua tidak sebaik dan seindah dunia kecil mereka. Warga desa mulai memperhatikan perubahan dalam diri Narti. Dan tanpa sepengetahuannya, gosip tentang dirinya mulai menyebar, menjadi ancaman yang dapat menghancurkan kebahagiaan yang baru saja ia temukan beberapa bulan berlalu sejak Narti menjalin hubungan rahasia dengan Raka. Di tengah kebahagiaannya, Narti mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah saat bekerja di hutan. Awalnya, ia mengira ini hanyalah efek dari keletihan atau kurang makan. Namun, ketika siklus bulanannya tidak datang selama 2 bulan berturut-turut, ia mulai curiga. Pada suatu pagi, saat duduk di tepi sungai, ia mengelus perutnya yang terasa sedikit membesar. Hatinya berdebar keras. Tidak mungkin. Ia mencoba mengingat malam-malam bersama Raka, kehangatan yang mereka bagi, dan bisikan lembutnya yang membuat dunia terasa seperti mimpi indah. "Aku hamil," bisiknya pada dirinya sendiri. Kabar itu adalah kejutan besar baginya, campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia ingin memberitahu Raka, tetapi ia juga khawatir bagaimana Raka akan merespons. Malam itu, ia pergi ke gua dengan langkah berat, membawa rahasia besar di hatinya. Saat bertemu Raka, Narti berusaha tersenyum meski hatinya penuh gejolak. "Raka," katanya pelan. Aku rasa aku mengandung anakmu." Raka terdiam. Matanya, yang biasanya lembut dan hangat, berubah menjadi penuh kekhawatiran. Ia bangkit dari duduknya, melangkah menjauh sejenak, lalu kembali menatap Narti. "Benarkah?" tanyanya dengan nada bergetar. Narti mengangguk. Ia mengharapkan pelukan atau ucapan bahagia dari Raka, tetapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong. "Kita harus lebih berhati-hati, Narti," kata Raka akhirnya. "Jangan sampai ada yang tahu tentang ini." Jawaban itu membuat Narti bingung. "Kenapa, Raka? Bukankah ini anak kita? Apa yang salah dengan itu?" Raka menghela napas panjang, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. "Aku akan menjelaskan semuanya pada waktunya. Tapi untuk sekarang, kau harus menjaga rahasia ini. Jangan biarkan siapapun tahu." Namun, menjaga rahasia itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan pada tubuh Narti. Perutnya yang semakin membesar menjadi bahan pembicaraan. Di pasar, ibu-ibu yang sedang berbelanja sering mencuri pandang ke arahnya, lalu berbisik-bisik dengan nada mencurigakan. "Kau lihat Narti? Perutnya mulai buncit," ujar salah satu warga. "Dia hamil. Tapi siapa ayahnya? Tidak pernah ada lelaki yang mendekatinya," ditambah yang lain dengan nada mengejek. "Jangan-jangan dia berbuat hal yang memalukan di hutan." Narti merasa setiap mata di desa menatapnya dengan penuh curiga. Setiap langkahnya menjadi berat, setiap senyuman yang ia coba tunjukkan hanya berbalas tatapan dingin atau cibiran. Ia mencoba menghindari desa sebanyak mungkin, menghabiskan lebih banyak waktu di hutan. Namun, gosip itu terus menyebar, semakin memburuk setiap harinya. Bahkan beberapa warga mulai mendatanginya langsung, menuntut jawaban. "Narti, kami tahu kau sedang hamil,"
ya, ujar seorang ibu dengan nada menyindir suatu hari di pasar. Siapa ayahnya? Jangan-jangan kau menyembunyikan sesuatu yang memalukan? Narti terdiam, merasa tersudut. Ia tidak bisa mengatakan kebenarannya. Ia hanya bisa menunduk dan segera pergi tanpa membeli apapun. Malam-malam Narti diisi dengan tangisan. Ia merasa sendirian, meskipun ia tahu Raka ada di sana. Namun, semakin hari, ia merasa ada jarak antara mereka. Raka, kenapa kau terlihat berbeda? Ditanyanya suatu malam saat mereka duduk bersama di gua. Raka menunduk, menghindari tatapan Narti. Bukan apa-apa. Aku hanya khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti. Dunia kita terlalu berbeda, Narti. Dunia kita? Narti bingung. Apa maksudmu? Kita bisa membangun keluarga bersama. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan warga desa. Selama aku bersamamu, aku bahagia. Raka tidak menjawab. Hening yang menggantung di antara mereka terasa berat, penuh dengan ketidakpastian. Sementara itu, tekanan dari warga desa semakin besar. Beberapa orang bahkan mulai mengancam akan melaporkan Narti kepada kepala desa jika ia tidak memberi penjelasan tentang kehamilannya. Hamil tanpa suami? Ini aib untuk desa kita, teriak salah satu tetua desa. Narti hanya bisa menangis sendirian di gubuknya. Ia merasa terjebak antara cinta yang ia miliki untuk Raka dan kenyataan kejam yang harus ia hadapi di dunia luar. Hari itu, hujan turun dengan deras, membuat tanah di hutan menjadi licin dan berlumpur. Narti, yang kini harus berjalan perlahan karena perutnya yang semakin membesar, tetap memaksakan diri pergi ke gua. Hatinya penuh kegelisahan. Raka, pemuda yang selama ini menjadi sandaran hatinya, tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Biasanya, Raka akan menyambutnya di pintu gua atau bahkan menunggunya di tengah jalan. Tapi kali ini, ia tak kunjung melihatnya. Dengan langkah tertatih, Narti tiba di mulut gua. Angin dingin bertiup dari dalam gua, membuat tubuhnya menggigil. Namun, ia mengabaikan rasa takut itu dan melangkah masuk. Hatinya penuh harapan bahwa Raka akan ada di sana. Tersenyum seperti biasa, mungkin sudah menyiapkan kata-kata manis untuk menenangkannya. Namun, pemandangan di dalam gua membuatnya tertegun. Tempat yang biasa menjadi lokasi pertemuannya dengan Raka kini terasa asing. Tidak ada jejak pemuda itu sama sekali. Bahkan selimut tipis yang biasanya ia gunakan sudah tidak ada di tempatnya. Narti berjalan lebih dalam, berharap menemukan Raka. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di atas batu besar, tempat Raka biasanya duduk. Seekor babi hutan besar sedang meringkuk di sana, tidur dengan tenang. Nafasnya berat dan kasar, dan tubuhnya yang besar tampak menutupi hampir seluruh permukaan batu. Narti terpaku. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kaget, tetapi juga karena firasat buruk yang mulai merasuk di hatinya. Raka, panggilnya dengan suara bergetar. Babi hutan itu membuka matanya perlahan. Mata kuningnya yang tajam menatap langsung ke arah Narti. Dalam sekejap, hewan itu berdiri, memperlihatkan tubuhnya yang kekar dan gadingnya yang panjang. Narti mundur beberapa langkah, takut kalau hewan itu akan menyerangnya. Namun, babi hutan itu tidak bergerak mendekat. Sebaliknya, ia hanya menatap Narti dengan tatapan yang aneh. Seolah-olah ia mengenal Narti. Air mata mulai menggenang di mata Narti. Ia merasa bingung, terluka, dan penuh ketidakpastian. Apa yang terjadi? Di mana Raka? Bisiknya, meski ia tahu tidak ada yang bisa menjawabnya. Setelah beberapa saat, babi hutan itu melangkah pergi ke arah bagian terdalam gua, menghilang dalam kegelapan. Narti, yang terlalu takut untuk mengikutinya, hanya berdiri di sana dengan lutut yang terasa lemas. Narti duduk di atas tanah gua, memeluk lututnya erat-erat. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa Raka menghilang? Apa yang terjadi dengannya? Apakah ia meninggalkanku begitu saja? Ia mencoba mengingat semua kenangan mereka bersama. Kata-kata manis yang diucapkan Raka, sentuhan lembutnya,
dan janji-janji yang ia buat. Semua itu kini terasa seperti ilusi, seolah-olah tidak pernah nyata. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Kemunculan babi hutan besar itu di tempat Raka biasanya berada membuatnya merasa ada hubungan yang aneh antara keduanya. Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Raka, pemuda tampan yang penuh perhatian, bisa berkaitan dengan makhluk liar seperti itu? Hujan di luar semakin deras, namun Narti tidak peduli. Ia duduk di sana selama berjam-jam, berharap Raka akan kembali. Namun, harapan itu perlahan memudar seiring waktu berlalu. Saat malam mulai turun, Narti memutuskan untuk kembali ke desanya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan gua itu, membawa luka di hatinya yang semakin dalam. Ia merasa ditinggalkan, dikhianati oleh satu-satunya orang yang pernah memberinya kebahagiaan. Namun, di tengah rasa sakit itu, Narti bertekad untuk bertahan. Ia sadar bahwa ia tidak hanya harus hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang kini tumbuh di dalam perutnya. Kembalinya Narti ke desa tanpa semangat di wajahnya tidak luput dari perhatian warga desa. Mereka terus memandangnya dengan penuh kecurigaan dan gosip semakin menggila. Aku dengar Narti sering pergi ke hutan untuk bertemu seseorang, kata seorang ibu di pasar. Siapapun itu, pasti dia meninggalkan Narti begitu tahu dia hamil. Memalukan sekali, balas yang lain. Narti benar-benar pembawa sial, ditambah seorang pria tua. Hidupnya penuh aib sejak dulu. Sekarang dia bahkan membawa bayi tanpa ayah. Narti hanya bisa menahan air mata saat mendengar kata-kata itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa luka terbesarnya bukan dari cemoohan warga, melainkan dari rasa kehilangan Raka yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu bahwa misteri pemuda itu, serta kebenaran tentang dirinya, akan segera terungkap dengan cara yang tidak pernah ia duga. Malam itu, hujan deras mengguyur desa tanpa henti. Angin berhembus kencang, membuat atap gubuk kecil Narti berderit seolah akan runtuh. Narti menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang begitu hebat. Perutnya terasa seperti diremas, dan tubuhnya berkeringat dingin. Tanpa bantuan siapapun, ia tahu waktunya telah tiba, bayinya akan lahir malam itu. Ia berbaring di atas tikar lusuh, dengan kain tipis yang basah oleh keringat. Tidak ada dukun beranak, tidak ada tetangga, hanya ia dan doa yang lirih ia panjatkan ke langit. Tolong, Tuhan, beri aku kekuatan, bisiknya, sambil mencengkeram kain dengan tangan gemetar. Rasa sakit semakin menjadi, dan dengan jeritan panjang yang menyayat hati, bayi itu akhirnya lahir. Narti menutup matanya, menangis karena rasa lega dan juga kebahagiaan. Namun, saat ia membuka mata dan melihat bayi itu untuk pertama kalinya, rasa lega itu berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Bayi itu tidak seperti bayi manusia biasa. Wajahnya dipenuhi rambut kasar, matanya kecil dan bulat, dengan hidung besar yang menyerupai moncong babi. Suara tangisnya pun terdengar aneh, lebih mirip rintihan babi kecil daripada tangisan bayi. Narti membeku. Tangannya yang gemetar nyaris tidak mampu memeluk bayi itu. Apa-apa ini? Suaranya nyaris tidak keluar. Ia menatap wajah mungil bayi itu, berharap penglihatannya keliru. Namun, kenyataan di depannya terlalu jelas untuk diabaikan. Bayi itu adalah anaknya, darah dagingnya, tetapi memiliki ciri-ciri yang tidak manusiawi. Narti duduk di sudut gubuknya, memeluk bayi itu dengan erat meski tubuhnya gemetar. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut mencerminkan kekacauan yang kini melanda pikirannya. Apa yang terjadi? Kenapa anakku seperti ini? Pikirnya. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan peluh yang membasahi wajahnya. Ia mulai mengingat kembali hubungannya dengan Raka, pemuda misterius yang muncul entah dari mana. Ia teringat babi hutan besar yang ia temukan di gua tempat Raka biasa berada. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang saling bertubrukan. Apakah Raka sebenarnya bukan manusia? Apakah ini sebabnya ia selalu menyuruh Narti untuk merahasiakan hubungan mereka? Namun, tidak peduli apapun jawabannya, satu hal yang pasti, bayi itu adalah anaknya. Tidak peduli bagaimana wujudnya, ia adalah darah dagingnya, dan Narti merasa harus melindunginya dari apapun. Pagi harinya,
Tangisan aneh bayi itu terdengar hingga ke rumah-rumah tetangga. Warga desa yang sudah lama curiga akhirnya memberanikan diri mendatangi gubuk Narti. Mereka mengetuk pintu dengan keras, memanggil-manggil namanya. "Narti! Apa yang kau sembunyikan di dalam?" Suara seorang pria tua terdengar. Narti, yang masih lemah pasca melahirkan, tidak punya tenaga untuk melawan. Dengan hati-hati, ia membungkus bayinya dengan kain lusuh dan membuka pintu. Wajahnya pucat, namun ia berusaha menutupi kegugupan. Namun, salah satu warga mendekati Narti dengan cepat dan menarik kain yang membungkus bayi itu. Teriakan keras terdengar. "Astaga! Apa ini?" Bayinya berbentuk seperti babi. Kerumunan warga langsung gempar. Beberapa dari mereka mundur dengan wajah ketakutan, sementara yang lain menatap Narti dengan pandangan penuh tuduhan. Dia pasti menggunakan ilmu hitam. Bayinya ini bukan manusia. Ini anak setan. Sudah kukatakan, Narti itu pembawa sial. Narti mencoba melindungi bayinya, memeluknya erat di dadanya. "Jangan sentuh anakku. Dia tidak bersalah," jeritnya. Namun, warga desa tidak peduli. Mereka mulai melemparkan hinaan, bahkan batu kecil, ke arah Narti. "Ini semua karena kau, Narti. Desa ini jadi terkutuk sejak kau tinggal di sini," teriak seorang wanita tua. Ketakutan dan kemarahan menguasai warga desa. Beberapa dari mereka mulai menyarankan agar Narti diusir dari desa, sementara yang lain bahkan mengusulkan agar bayi itu dibuang ke hutan untuk mengakhiri kutukan. Di tengah kerumunan yang semakin beringas, Narti hanya bisa menangis. Ia merasa tak berdaya, namun di dalam hatinya ada nyala kecil yang terus bertahan, cinta seorang ibu kepada anaknya. "Dia anakku. Aku tidak peduli apapun yang kalian katakan," teriak Narti dengan suara serak. "Aku tidak akan pernah meninggalkannya." Namun, kerumunan tidak mau mendengar. Mereka semakin mendekat, mengintimidasi Narti hingga ia terpojok di sudut gubuknya. Namun, sebelum situasi semakin buruk, langit tiba-tiba dipenuhi kilatan petir yang menyambar tanpa henti. Hujan deras yang sebelumnya reda kembali mengguyur dengan deras. Angin kencang bertiup, membuat warga desa terpaksa mundur dan mencari tempat berlindung. Di tengah kekacauan itu, Narti memanfaatkan kesempatan untuk lari ke hutan bersama bayinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu bahwa ia harus melindungi anaknya dari warga desa yang penuh kebencian. Dengan nafas terengah-engah, Narti akhirnya tiba di gua tempat ia pertama kali bertemu Raka. Ia berharap bahwa ada jawaban di sana, atau setidaknya perlindungan. Namun, gua itu kosong, seperti terakhir kali ia ke sana. Tidak ada tanda-tanda Raka atau babi hutan besar yang pernah ia lihat. Narti duduk di sudut gua, memeluk bayinya yang kini terdiam. Air matanya terus mengalir. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya, berharap ada yang mendengar. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya dan anaknya baru saja dimulai, dan bahwa jawaban atas semua pertanyaannya masih tersembunyi di balik misteri gua itu. Keheningan yang menyelimuti gua itu terasa sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi di luar sana. Hujan terus mengguyur deras, dan angin kencang merobek ranting pohon yang melayang di udara. Narti duduk di sudut gua, memeluk bayi itu dengan erat, mencoba menenangkan dirinya meski ketakutan terus menggerogoti hati. Ketakutan yang ia rasakan bukan hanya karena penampilannya yang berbeda dari bayi manusia biasa, tetapi juga karena ancaman dari warga desa. Mereka sudah cukup kejam, dan Narti tahu bahwa jika mereka mengetahui tentang bayinya, mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang lebih buruk. "Apa yang harus aku lakukan?" Narti bergumam dengan suara hampir tak terdengar. Matanya yang merah penuh air mata menatap bayinya, yang kini terbaring dalam pelukannya. Bayinya yang memiliki wajah menyerupai babi itu terdiam, seolah memahami ketakutan ibunya. Malam itu, bayangan masa depan yang kelam semakin menyesakkan dada Narti. Tanpa Raka, tanpa dukungan siapapun, dan dengan bayinya yang terlahir berbeda, ia merasa dunia ini begitu sempit dan tidak ramah. Namun, naluri keibuannya tidak bisa dibendung. "Dia anakku. Aku harus melindunginya."
keputusan itu tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Narti tidak bisa tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan bayinya menjadi korban kebencian dan ketakutan orang-orang desa. Ia harus melarikan diri, pergi jauh dari mereka yang hanya akan menyakiti. Dengan hati yang penuh keraguan namun tegas, Narti memutuskan untuk meninggalkan desa, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang telah ia kenal. Ia tahu, di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa diandalkan, dirinya sendiri, dan anaknya. Ia memandang bayinya, yang terlelap dalam pelukannya, dan memutuskan untuk menyusuri hutan. Di sana, di tempat yang jauh dari pandangan dunia luar, ia berharap bisa menemukan ketenangan. Bahkan jika itu hanya untuk sementara, pagi pertama setelah keputusan itu dimulai dengan langkah berat. Hujan yang semalam mengguyur, kini tinggal menjadi tetesan yang masih menetes di dedaunan. Narti berjalan pelan, berusaha untuk tidak menarik perhatian dengan suara langkah kaki. Bayinya yang masih terlelap tertidur dalam pelukannya, tubuh kecilnya tetap terasa hangat meskipun cuaca dingin. Hutan tampak lebih gelap dan lebih menakutkan daripada biasanya. Pohon-pohon tinggi seakan semakin rapat, dan suara gemerisik ranting-ranting yang jatuh membuat Narti semakin merasa terisolasi. Namun, meski ketakutan mencekam dirinya, ia tidak menyerah. Setiap kali ia merasa lelah atau cemas, ia menatap wajah bayinya yang mungil, meski tidak seperti bayi pada umumnya, tetap memberikan ketenangan di hatinya. "Aku akan melindungimu," bisik Narti, menguatkan dirinya dengan janji itu. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang tampaknya aman, sebuah area terbuka di hutan yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Ada sebuah sungai kecil yang mengalir dengan tenang, dan udara terasa lebih segar. Narti memutuskan untuk berhenti sejenak, duduk di atas batu besar yang terletak di pinggir sungai. Dengan hati yang penuh rasa cemas, Narti menatap bayinya, yang kini mulai membuka mata. Bayinya melihat sekeliling, lalu menatap ibunya dengan tatapan polos yang seolah bertanya tentang apa yang sedang terjadi. "Ini semua akan baik-baik saja, sayang," kata Narti dengan suara bergetar, meski dirinya sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Saat ia melanjutkan perjalanan, langkahnya terasa semakin berat. Namun, dalam dirinya, ada tekad yang semakin kuat. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus terus berjalan, karena di hadapannya ada satu tujuan: melindungi bayinya dari dunia yang tidak akan pernah menerima mereka. Malam semakin turun, dan Narti menemukan sebuah gua kecil untuk berlindung. Di dalam gua, ia duduk menyandarkan tubuhnya, masih memeluk bayinya dengan penuh kasih sayang. Bayinya yang kini mulai menangis, mengingatkan Narti akan perjuangannya yang baru saja dimulai. Dengan terisak, Narti berbisik, "Kita akan menemukan tempat yang aman. Aku akan membuat hidupmu bahagia." Malam itu, angin bertiup kencang dan hujan mulai turun kembali, menambah kesunyian yang mencekam di dalam hutan. Narti yang kelelahan berjalan tanpa arah, memeluk bayinya yang semakin berat di pelukannya. Hutan yang sepi dan gelap semakin terasa asing dan menakutkan. Ia terus berjalan, mencoba menemukan tempat yang lebih aman, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Setelah berjam-jam berjalan, ia kembali mendekati gua yang pernah ia temui. Gua itu terasa lebih familiar, meskipun banyak hal yang terjadi sejak pertama kali ia datang. Namun, ketika ia memasuki gua itu, sesuatu yang berbeda membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam gua, di atas batu besar tempat pemuda itu biasa duduk, kini tampak seekor babi besar yang sedang berbaring. Babi itu menatap Narti dengan mata yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar binatang biasa di dalam tatapannya. Narti terkejut, tetapi keheranannya berubah menjadi ketakutan. Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara gemetar, meskipun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang salah. Babi itu tiba-tiba bergerak, berdiri dengan anggun meskipun tubuhnya yang besar tampak tidak proporsional. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang kasar dan berbulu mulai memudar, mengungkapkan seorang pria tinggi dengan wajah yang sangat mirip dengan pemuda yang pernah ia temui. Meskipun kali ini, matanya yang tajam dan dalam menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. "Jangan takut, Narti," suara pria itu terdengar lembut, meski ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Aku adalah penjaga hutan ini.
Aku menyamar sebagai pemuda untuk mendekatimu. Narti membeku di tempatnya. Suara pria itu kini terdengar lebih familiar, meskipun ada sesuatu yang menakutkan dalam kata-katanya. Apa maksudmu? Siapa sebenarnya dirimu? Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Aku adalah siluman babi, yang ditugaskan untuk menjaga hutan ini. Aku bisa berubah bentuk, dan selama bertahun-tahun aku menyaksikan kehidupanmu, Narti. Dan aku tahu, bayi yang kau bawa itu adalah darah dagingku. Narti merasa tubuhnya lemas. Kata-kata itu seolah menghantamnya seperti petir. Bayi ini adalah darah dagingmu? Ia bertanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria itu mengangguk. Ya, Narti. Bayi itu adalah anak kita. Kau dan aku telah dipertemukan oleh takdir. Ia akan menjadi penjaga hutan selanjutnya setelah aku, tapi ia memerlukan waktu untuk tumbuh dan belajar. Narti merasa pusing. Jantungnya berdegup kencang, dan seolah dunia di sekitarnya berputar. Bayi yang ia kandung, yang selama ini ia anggap sebagai anak manusia biasa, ternyata adalah anak dari siluman penjaga hutan? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kata Narti dengan suara penuh kebingungan dan kemarahan. Kenapa kau membiarkan aku menderita seperti ini? Semua orang menghinaku, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siluman babi itu menatap Narti dengan mata yang dalam, penuh penyesalan. Aku tidak bisa mengungkapkan semuanya lebih awal. Aku terikat dengan hukum hutan, dan aku harus menjaga rahasia ini. Namun, sekarang saatnya kau tahu, Narti. Bayi itu bukanlah kutukan, dia adalah harapan, masa depan dari hutan ini. Narti terdiam, mencoba mencerna semuanya. Bayi yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, yang wajahnya berbeda dari bayi manusia, kini ternyata adalah pewaris dari sebuah kekuatan besar. Narti tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Apakah ia harus merasa bangga, atau justru semakin takut? Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Narti bertanya, suaranya hampir berbisik. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya. Siluman itu melangkah mendekat, dan meskipun tubuhnya yang besar tampak mengintimidasi, ada kelembutan dalam tatapannya. Kau tidak sendirian, Narti. Aku akan membantu kalian berdua. Kau dan anakmu akan aman di sini. Namun, perlu diingat, ada banyak kekuatan yang mengincar bayi kalian. Tidak semua orang atau makhluk akan mengerti peran yang akan ia jalankan. Aku akan melindunginya. Narti menatap bayi yang masih tidur di pelukannya, wajahnya penuh dengan keraguan. Apakah aku siap untuk ini? Apakah aku siap untuk menjadi ibu dari penjaga hutan? Siluman itu tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Kau lebih kuat daripada yang kau kira, Narti. Dan tidak ada yang lebih pantas untuk melindungi bayi itu selain dirimu. Ingatlah, meskipun hutan ini penuh dengan rahasia, ini adalah rumah kalian sekarang. Kalian berdua dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar daripada apapun di dunia ini. Narti merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun masih banyak hal yang belum ia pahami. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, bayi itu adalah bagian dari takdirnya. Dan meskipun dunia tidak akan pernah menerima mereka, ia akan melindunginya dengan segala yang ia miliki. Ia menatap siluman itu dengan penuh tekad. Aku akan menjaga bayi ini. Aku akan menjaga dia, meskipun dunia mungkin tidak akan pernah mengerti. Siluman babi itu mengangguk, dan dengan satu gerakan tangannya, ia mengubah gua kecil itu menjadi tempat yang lebih nyaman dan aman untuk mereka. Kalian berdua akan baik-baik saja di sini. Tapi ingat, perjalananmu baru saja dimulai. Masa depan bayi itu adalah masa depan hutan ini, dan dunia akan mengenalnya suatu hari nanti. Narti menggenggam bayinya dengan erat. Aku siap, gumamnya pelan, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan yang tak terucapkan.
Takdir mereka sudah ditentukan. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa ia cukup kuat untuk menjalani apa yang sudah menanti mereka di masa depan. Waktu berlalu dengan cepat di dalam hutan yang sunyi. Narti, meski hidup jauh dari dunia manusia, akhirnya menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hutan menjadi rumah baru baginya, tempat di mana ia dan anaknya dapat hidup tanpa takut dihina atau disakiti. Bayinya, yang kini tumbuh cepat, bukan hanya menjadi pelindung bagi alam sekitar, tetapi juga penanda bahwa kehidupan di luar sana masih bisa indah, meski dengan cara yang berbeda dari apa yang ia kenal. Setiap hari, Narti dan anaknya menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian dan keseimbangan. Bayi itu, meskipun bentuk fisiknya berbeda, tumbuh menjadi makhluk yang kuat, tetapi lembut hatinya, menjaga setiap makhluk yang ada di hutan. Narti, dengan kasih sayang dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari perjalanan hidupnya, menjadi ibu yang penuh perhatian. Mereka berdua adalah penjaga hutan yang tak tampak oleh mata manusia, namun keberadaan mereka terasa oleh setiap sudut alam yang mereka lindungi. Di desa yang dulu ia tinggalkan, kabar tentang kepergian Narti menyebar. Ada yang menduga bahwa ia mungkin telah meninggal, ada pula yang percaya bahwa ia telah direnggut oleh kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan. Namun, seorang dukun tua yang sudah lama dikenal di desa itu memberi penjelasan yang mengejutkan. Ia berkata bahwa Narti kini telah menjadi bagian dari alam gaib, tempat di mana dunia manusia dan alam tidak bisa lagi saling mengganggu. Warga desa mulai merenung, menyadari betapa keliru dan kejam mereka telah memperlakukan Narti selama ini. Namun, penyesalan mereka datang terlambat. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Narti dan anaknya sudah jauh, berada dalam dunia yang lebih damai dan penuh cinta daripada dunia manusia yang pernah mereka kenal. Terkadang, ketika malam tiba dan angin berbisik lembut melalui pepohonan, terdengar suara babi hutan yang menggema di antara pepohonan. Warga desa mulai merasakan kehadiran mereka, sebuah tanda bahwa Narti dan anaknya, meskipun tidak pernah terlihat lagi, tetap menjaga hutan yang dulu mereka tinggali. Suara itu menjadi simbol bahwa kehidupan tidak selalu harus berjalan seperti yang kita harapkan, dan kadang-kadang, keberuntungan dan kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga. Pada akhirnya, Narti tidak hanya menjadi penjaga hutan, tetapi juga simbol ketahanan dan keberanian. Hanya ia yang tahu bahwa meskipun dunia luar mengabaikan dan menghinanya, di dalam hutan itu, ia dan anaknya menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Mereka hidup damai, jauh dari keramaian, dan menjadi bagian abadi dari alam yang tak akan pernah dilupakan.